adalah pilihan yang terbaik. Beberapa komentar muncul, bahkan mempertanyakan usaha sang gubernur yang dirasa hanya memberantas prostitusi kecil saja, namun melindungi prostitusi besar yang juga mengakar di Jakarta. Jadi itu melibatkan dua wali kota, utara dan barat. Jadi kita akan kirim SP1, kita minta kasih SP1 dulu, SP2, SP3, baru SPB. Nah itu maksudnya SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara. Gubernur telah memberikan lampu hijau prosedur penertiban terhadap kawasan Kalijodo. Ahok yakin karena Kalijodo masuk dalam jalan inspeksi sungai dan jalur hijau yang harus ditertibkan. Soal prostitusi, Ahok secara tegas menyatakan bahwa prostitusi liar harus diberantas karena tidak berizin. Beberapa sindiran muncul atas reaksi sang gubernur. Dalam akun Twitternya, mantan staf khusus Presiden era SBY, Andi Arief, menyarankan Ahok agar tidak hanya menutup prostitusi Kalijodo saja, namun juga memberantas praktek maksiat di tempat yang lebih tertutup. Andi menilai Pemprov kehilangan akal sehat jika mendukung penggusuran rakyat sendiri. Di sisi lain, sosiolog Tamrin Tamagola menyatakan rencana tata ruang Jakarta memang harus dilakukan, tetapi dengan prosedur yang benar. Nah sekarang kalau mau ditata lagi bagus, penataan itu saya setuju. Jadi tapi komplit, penataan yang komplit, penataan fisik geografis dan penataan warga. Warga itu adalah kehidupan yang layak sebagai manusia di dalam kota Jakarta. Karena kota tanpa warga bukan kota, ya. Baik. Gitu. Jadi kepentingan warga harus. Nah warga di Kalijodo jangan dihitung dengan angka yang seperti tadi itu. Itu semua angka tadi itu harus dikalikan 5 karena perhitungannya keluarga. Satu keluarga 5 anggota. Karena ada anak-anak. Iya, semua yang angka-angka tadi harus dikalikan 5 semua. Pro dan kontra penataan Kalijodo masih bergulir hingga kini. Masyarakat setempat yang merasa kehilangan keadilan mengadu ke berbagai tempat. Namun, Gubernur DKI akan tetap melakukan penertiban dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana upaya terbaik untuk menghapus praktik prostitusi? Kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo dan bisnis apa saja yang berada di kawasan tersebut. Ya, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lugan atau yang akrab kita sapa dengan Haji Lulung. Selamat sore, Assalamualaikum Haji Lulung. Waalaikumsalam sahabat Riksi dan Anggi. Selamat sore dan salam sejahtera. Selain Haji Lulung, ada juga bersama kita di sini mantan preman Anton Medan. Lebih enak ya kalau mantan preman gitu ya. Jelas gitu. Mantan penjahat mantan penjahat. Betul. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nanti sebelum kita berbincang mengenai Kalijodo ini, juga mendengar sedikit sejarah yang Pak Anton tahu juga soal Kalijodo dan juga Pak Haji Lulung, kita akan ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Ini juga sedang digelar rakor mengenai rencana penggusuran Kalijodo. Ada Rurin Rulianti yang akan mengabarkannya langsung dari Polda. Silakan Rurin. Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa pada hari ini pihak dari Polda Metro Jaya kembali menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan penertiban kawasan Kalijodo. Jika di rapat koordinasi perdana pada hari Senin lalu tidak dihadiri langsung oleh Irjen Pol Tito Karnavian dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, namun di rakor yang kedua ini keduanya tampak hadir di Mapolda Metro Jaya, di mana pada rakor yang digelar sejak pukul 2 siang tadi dihadiri juga, selain dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya, juga dihadiri oleh Panglima Kodam Jaya, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Barat, dan juga tentunya tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Rakor yang baru saja usai sekitar pukul 5 sore tadi, ini hasilnya adalah bahwa mulai besok Gubernur DKI Jakarta Ahok akan langsung mengeluarkan surat peringatan pertama kepada warga atau masyarakat di kawasan Kalijodo
yang dimana surat peringatan pertama tersebut adalah sebagai bentuk pemberitahuan bahwa warga atau masyarakat yang tinggal di sana telah menempati tanah negara. Jika memang surat peringatan pertama ini tidak diindahkan juga, di mana Gubernur memberikan waktu selama 7 hari untuk SP1 kepada warga. Namun jika tidak diindahkan juga maka akan ada lagi surat peringatan yang kedua selama 3 hari, kemudian surat peringatan ketiga selama 1 hari. Jadi total surat peringatan ini berlaku selama 10 hari bagi masyarakat. Dan tentunya dari Gubernur Jakarta pun menyebutkan bahwa jika masyarakat di kawasan Kalijodo tersebut tidak mengindahkan untuk membongkar atau melakukan relokasi sendiri, begitu maka pihak dari Pemprov DKI Jakarta akan langsung membongkar kawasan tersebut. Tentunya seperti alasan atau latar belakang pertama penertiban tersebut adalah untuk mengembalikan fungsionalnya sebagai ruang terbuka hijau. Sementara itu dari pihak Polda Metro Jaya sendiri, seperti yang sudah dikatakan sejak awal bahwa sebagai lini utama di bidang keamanan, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya akan terus mengawal penertiban Kalijodo ini kapanpun memang dibutuhkan. Seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bahwa dari pihak kepolisian sudah mulai turun langsung ke kawasan Kalijodo untuk langsung melakukan penertiban, mengingat bahwa kawasan Kalijodo ini disebutkan sebagai seperti yang disebutkan oleh Kapolda Metro Jaya ini sebagai sarang premanisme dan juga prostitusi. Demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda, Dwi Anggia. Rurin Rulianti langsung dari Polda Metro Jaya untuk kabar petang. Kita akan langsung berbincang Pak Anton Medan dan juga Pak Lulung. Saya ke Pak Lulung dulu. Pak Lulung, jadi sebenarnya apa yang menjadi catatan Anda mengenai rencana pembongkaran Kalijodo ini? Apakah sudah sesuai yang dilakukan sejauh ini oleh Pemprov DKI Jakarta prosedurnya? Yang pertama, saya apresiasi dulu nih, Pak Ahok mau melakukan penertiban prostitusi. Ya, jadi apresiasi, saya sangat dukung sekali ya konsep yang ingin dilakukan. Kemudian di situ ada secara umum ada masyarakat umum yang tinggal di situ. Tentunya harus dipilah dulu nih. Ya, kemudian kalau itu ada penertiban prostitusi, di situ ada yang namanya penertiban penataan jalur hijau. Jalur hijau itu harus dilakukan inventaris dulu, karena masyarakat secara umum diinventaris berapa saja masyarakat kena daripada penitipan jalur hijau. Kalau mereka ada yang kena dan punya surat-surat, itu pemerintah harus memberikan ganti rugi. Ya, terus masalah prostitusi jangan punya dampak yang kemudian dia cuma hijrah. Dari situ hijrah misalkan kemana? Ke Kemayoran, atau hijrah lagi ke Tanah Abang, Bongkaran. Nah, itu jadi persoalan sosial yang tidak pernah berhenti. Dan kemudian ini harus dipahami, penitipan itu harus melakukan pendekatan. Jangan didahulukan dengan kekuatan tentara dan militer, karena kemarin saya mendengar belum ada sosialisasi, tapi ada pemberitahuan surat selebaran itu pemerintah daerah menempel-nempel dikawal oleh polisi. Memang situasi keadaan itu apa artinya kelihatannya dibuat sedemikian rupa supaya mencekam. Padahal tidak. Saya melihat di televisi itu aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu. Sekalipun itu belum dia dilakukan komunikasi. Kalau nantinya barangkali tidak terjadi kesepakatan di tingkat kota, wali kotanya jangan diberhentiin. Ya enggak, kan ada musbida tingkat 1, ada Kapolda, ada gubernur sendiri, ada panglima. Lakukanlah komunikasi, ya, lakukan komunikasi di mana saja, mau di Polda, mau di Kodam atau di kantor gubernur. Undang mereka, terus Pak Ahok ngomong, Pak Ahok jangan sembunyi, kan rakyatnya dia. Jadi supaya bisa berkomunikasi, supaya tahu permasalahan dan mau apa sih konsepnya pemerintah setelah penertiban. Konsepnya kan jelas penataan, mencari solusi, terus melakukan relokasi. Terus bagaimana dengan prostitusinya? Ini harus terintegrasi dengan siapa? Dengan instansi terkait. Ya, maaf saya potong. Tapi Anda menyebutkan ini seolah-olah Pak Ahok ini sudah berencana untuk cuci tangan saja nih, menyalahkan wali kotanya segala macam. Ini kan masih belum nih Pak Lulung.
Enggak. Bukan begitu. Maksud saya, ini masukan, jangan, ini kampung pulau ini pengalaman kita ya. Pengalaman kita tidak bangun komunikasi dan segala macam. Pak Ahok selalu bersembunyi, tidak mau berkomunikasi langsung. Kayak Pak Jokowi lah, bisa langsung head to head, bikin kelompok diskusi masyarakat. Jadi tahu, biar Pak Ahok itu disayang masyarakatnya. Sekarang kelihatannya ada jarak, ada sekat antara masyarakat. Nah, terus yang kedua saya lihat ini ada konspirasi pengalihan isu ya. Ini semua media menceritakan tentang Kalijodo, melupakan kasus sumber waras. Saya lihat nih, makanya tadi saya datang ke KPK supaya KPK ingat masalah sumber waras dan masyarakat juga ingat gitu. Baik, selain Pak Lulung di sini ada mantan preman ya, Anton Medan. Bang Anton, kalau kita bicara soal Kalijodo, Anda cerita sedikit saja Kalijodo ini. Yang Anda tahu soal Kalijodo ini sudah ada ilegal di situ banyak, ada prostitusi, ada miras sana. Nah, waktu itu yang Anda pahami memang tempat itu memang harus mengapa sulit untuk ditertibkan gitu. Saya tahun 73 sampai Jakarta. 94 saya tinggal di Kalijodo, waktu itu ada bayam, kangkung, tumbuh-tumbuhan. Nah, ada gubuk, tapi pelacurnya di pinggir jalan, kalau malam nginap di gubuk. Nah, pacarnya sama preman, akhirnya mereka nempat di itu. Itulah awal mulanya. Nah, sampai 79 saya masuk 12 tahun terakhir. Begitu saya keluar lagi, saya lihat perkembangan luar biasa. Nah, 86 saya kuasai Jakarta, bukalah judi. Kemudian pembersihan daerah kasino gelap ini kan jadi berantas habis. Jadi Kalijodo ini hanya kita bayar 30 juta, lapaknya pakai tenda. Sana di situ kita sewa. Nah, untuk fee aparat datang itu orang saya sendiri yang bagi. Nah, saya katakan kondisi Kalijodo itu bohong kalau nggak bisa digerebek, nggak bisa dibumi hanguskan. Nah, jadi pertama saya katakan yang saya tahu itu tanah nggak ada penduduk, punya rumah apa enggak dulu. Nah, yang saya tahu jagoan-jagoan situ yang paling kuat kalau dia punya koneksi. Kapolres Utara, Kapolres Barat, Kapolsek Tambora, Penjaringan, Lurah, Camat, itu di store. Jadi sebentar, ini beneran ini? Ya Allah. Ini pasti dapat setoran tuh yang disebut tadi. Saya sendiri yang ngasih Kapolres ya. Oh dulu. 88 sampai 90. Sekarang udah enggak dong? Saya tahu kok Kapolseknya, Kapolres siapa namanya semua tahu. Yang sekarang enggak? Saya kau 92 Islam, berhenti semua. Nah, inilah yang disebut toko jagoannya yang bisa bertahan karena dia punya hubungan. Artinya di sini kalau ini hari saya katakan Kodam, Polda turun, selesai itu. Kenapa? Di atas. Kau dulu gimana Polsek, Polres semua ini? Mereka terima kok. Tapi tadi kata Pak Lulung jangan bawa-bawa polisi dulu, ini menimbulkan suasana yang loh, kita bisa fakta apa kata Lulung. Saya nggak mau dengar kata dia. Kalau saya ikuti kata dia pasti ACC. Pertama, Al-Maidah ayat 90. Yang namanya hammer, yang namanya judi, yang namanya pelacur, selesai. Oh iya, pasti akan dibahas. Iya kan? Dia harus dukung. Apa dia didukung, partai Islam? Tadi di awal sudah didukung. Iya. Cuma permasalahannya jangan menggunakan cara-cara yang menekan, represif. Begitu. Nah, sekarang saya katakan, dia pernah nggak ke lapangan? Di sana ada gereja satu, ada Masjid Nurjana, ada Mushola Hidayah. Saya sering ke sana. Saya tahu situasinya. Saya katakan kalau sampai wali kota atau camat masuk ke sana tidak ada aparat, situasi seperti habis. Kenapa Anda yakin habis, Bang Anton? Saya tahu situasi sana, premannya itu, gangnya itu segala macam ditusuk. Sana sering banyak yang mati, polisi aja ada, tentara ada kok. Jadi harus dikawal dengan TNI dan Polri di situ. Kecuali malaikat nggak dikawal. Baik, nanti kita lanjutkan. Menarik ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan, termasuk juga tudingan tadi bahwa ini Pak Ahok turun langsung dong, jangan nyuruh-nyuruh orang terus pecat orang. Nanti. Sebentar, kita jeda sejenak. Kabar petang kami lanjutkan saat lagi. Sebenarnya memang harus ada pengawalan polisi dan TNI karena di sana premannya luar biasa, berbahaya begitu Pak Anton. Dan berkoordinasi dengan aparat. Berkoordinasi dengan aparat juga. Bagaimana Pak Lulung?
Ya saya setuju, menggunakan aparat itu saya setuju. Karena persoalan keamanan, setuju sekali. Tapi yang perlunya itu jangan dikedepankan. Bangun komunikasi dulu. Adakan misalkan kopi morning, Pak Ahok ketemu langsung apa jadi masalah. Saya kan tadi kasih tahu, pasti dia mau asal ada kesepakatan. Berikanlah konsep-konsep yang bersifat manusiawi. Ya enggak, berikanlah sifat-sifat yang tentunya kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara dalam hal ini pemerintah ya menjamin kehidupan masyarakat atau bangsanya, menjamin kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Lah saya aja apresiasi kok dengan Pak Ahok. Enggak ada, yang penting ada kesepakatan gitu. Saya kasih tahu jadi gini, setelah komprehensif ini udah dibahas. Saya selalu sahabat Ahok, sampai dari pendidikan anak yang akan pindah sampai pemulai usaha sampai rusun. Kalau kalian sanksi, saya akan jamin, ayo hadapi Ahok. Kalau ada apa-apa, saya siap. Jadi ya persoalannya jangan kita berburuk sangka, jangan suuzon. Ini sudah jelas Al-Maidah ayat 90. Anda harus dukung sepenuhnya sebagai wakil rakyat. Seharusnya Anda ini membantu Ahok, jangan diprovokasi lagi. Saya ingin sampaikan tadi malam jam 8. Gini. Enggak, saya sampaikan jam 8 malam anak-anak buah saya dari 74 di sampai 78, 79. Jadi saya ingin katakan belum, ente kan Betawi. Halo? Pak Anton Medan dengerin dulu, dengerin. Halo bos, ini dengerin. Ente jangan bilang Anies suuzon. Kan dari awal ane bilang apresiasi. Makanya Anies sebenarnya nggak mau sama ente. Ente kagak nyambung. Orang ngomong A, ente ngomong Z. Pertama kalimat saya ngomong saya apresiasi, mendukung. Enggak, yang ente maksudnya ente kan Ahok tidak, Ahok ngumpet, Ahok nggak mau ketemu. Salah ente. Kan ada wali kota utara, wali kota barat. Saya nggak pernah ngelihat Ahok dialog. Yang ada wali kota Jakarta Barat, Jakarta Utara saya lihat. Kenapa Ahoknya nggak turun gitu, Pak Ahok cuma marah-marah. Pak Ahok cuma. Saya ingin katakan. Begini, tadi dulu. Sering saya katakan kita jangan membangun manajemen tukang sate. Oke, sebentar. Oke, kita dengarkan Haji Lulung dulu selesai, baru ntar Bang Anton tanggapi. Gini. Entar dulu, gini dulu. Ya, silakan. Yang saya maksud itu bukan Pak Ahok turun. Pak Ahok berkomunikasi. Atmosfer tingkat 1 kan tuh ada Kapolda, ada yang ini kan persoalannya kelihatan kan sekarang jadi masalah nih. Ya enggak? Ada kontroversi. Kelihatan kan begitu. Makanya saya bilang penyelesaiannya itu Pak Ahok langsung berkomunikasi di mana, di kantornya, undang Musfida, undang Pak Pangdam Jaya, undang Kapolda, bikin kopi morning, undang tokoh-tokohnya di situ. Kita DPRD dukung. Nggak bisa nggak kagak dukung Pak Anton. Ente jangan, bukan aneh sujon sama Ahok. Aneh kan ngajarin biar pinter, biar Ahok disayang masyarakatnya, nanti kepilih lagi. Oke Ji, aneh udah paham Ji. Solusi. Jadi gini Ji, gitu. aneh perlu jelas. 2013. Udah, aneh kagak maunya mente, aneh kagak maunya sama ente nih. Ente ngomong A, jawabnya Z. Bukan ini. Pak Haji Lulung. Aneh sampaikan 2013 sudah menginventarisir, semua sudah disiapkan, sudah dibahas dulu. Ente lihatnya sepotong-sepotong. Jangan kita mau menyelesaikan satu masalah pakai kacamata kuda. Pak Haji Lulung, sebentar Pak Haji Lulung, kita dengarkan Bang Anton dulu. Sebentar Pak Haji. Ya. Jadi saya katakan 2013 itu sudah diinventarisir. Terus saya tanya, Ahok gimana ini? Ini kita tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat dengan cara yang tepat. Itu. Nah, dari momen tahun yang berapa tepatnya itu? Dia 2013 waktu Wagub. Pak Anton, kenapa momen yang tepatnya ini jelang pilkada? Mungkin banyak juga yang bertanya jangan kan. kaitkan ke sana. Jadi kalau mau pilkada, Ahok nggak boleh berbuat pencitraan. Lebih tahu nggak pilkada pun harus berbuat. Kita lihat Waduk Pluit kan. Jadi saya katakan jangan sebut pencitraan. Memang itu tugas Ahok. Mungkin kalau Haji Lulung pencitraan, tapi kalau Ahok enggak, karena dia sejak dia Wagub dia udah berbuat. Oke, bentar. Pak Haji Lulung, jadi pendekatan terhadap Kalijodo itu sudah tahun 2013 Pak Haji Lulung. Menurut Anton Medan, Ahok itu sudah melakukan pendekatan 2013. Kalau begini Pak Rizky, kalau 2013 sudah selesai sekarang.
Jadi saya bukan pencitraan, masa saya kagak boleh bela rakyat sih? Saya harus bela rakyat, ya biar rakyat sejahtera. Kan undang-undang dasar baca dong. Pak Anton jangan almaniah aja. Kalau ente membela rakyat masyarakat sana, ketika ada tentara masuk, Anda halangi dong. Giliran saya ngomong boleh bergantian ya. Ya. Giliran saya ngomong ente. Iya, silakan Pak Haji. Kereta cepat ente ngomong. Silakan Pak Haji. Begini nih, saya nih sebenarnya nih kalau tahu sama Pak Anton saya ogah nih. Ya. Iya, Pak Anton sama siapa aja berantem, nyelak-nyelak kayak Metro Mini gitu. Silakan Pak Haji Lulung. Ya kalau dialog nggak pakai logika saya nggak mau. Pak Anton, silakan 2000. Ya silakan Pak Lulung, silakan. Udah, Pak Anton. Ya, silakan. Kalau 2013 ya nggak? Ini 2016 udah selesai harusnya. Ente kayak wali kota aja yang kagak diganti-ganti. Ante wali kota Pak Anton Medan 2013, 2016 udah selesai. Ini persoalannya belum ada kesepakatan dari masyarakat. Gitu. Ahok ini orang baik sebenarnya, pengen sepakat. Cuman ente bumbuin nih kelihatannya. Maksudnya? Ayo hajar pakai tentara, pakai polisi. Ente yang bumbuin kelihatannya nih. Wah. Oke, sebentar. Nanti ditanggapi boleh nanti Pak Anton bergantian. Kita jeda sejenak, nanti ditanggapi kata. Kenapa belum selesai juga kalau tahun 2013? Itu pertanyaannya. Kita jeda sejenak, kabar petang kembali saat lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan Bang Anton dan juga Pak Haji Lulung, kita sampaikan kabar dulu. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol seluruh kegiatan ilegal di Kalijodo. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan sebelum melakukan penertiban, Pemprov akan memberi surat peringatan kepada warga. Operasi penyakit masyarakat besok itu udah mulai main di sana. Tempat itu harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran penyakit masyarakat. Bentuk penindakannya seperti apa? Senjata tajam, teknis nanti kita akan sampaikan ya. Penertiban tergantung. Jadi besok kami akan keluarkan SP1 memberitahukan bahwa Anda menduduki tanah negara. Sesuai undang-undang, kami melaksanakan amanat undang-undang, maka tanah negara yang didudukin harus kami ambil kembali. Nah, kita minta dia bongkar sendiri. Kalau ternyata dia nggak mau bongkar sendiri, ya akan ada SP2. Mudah-mudahan dia mau bongkar. Kalau dia nggak mau bongkar juga bangunan liar ini, kita akan ada SP3. Kalau nggak mau bongkar, ya udah paksa kami bantu dia bongkar gitu aja. Udah bijak. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Anton tadi. Kenapa butuh waktu yang lama sih dari 2013 sampai 2016? Kenapa tidak bisa juga dibongkar? Ya, pertama Ahok ini kita tahu reformasi internal ini kan terus berjalan. Kemudian proyek itu banyak harus dikerjakan. Prioritas itu masalah banjir, masalah macet, infrastruktur. Nah, waktu itu kita sampaikan ketika Wagub 2013, dia bilang ke Anton, kita tunggu waktu, momen, cara yang tepat. Sampai sebegitunya, bukankah Kalijodo ini kecil, Bang Anton? Cuma sedikit saja, apa susahnya gitu? Isu beredar itu besar, kayak sekarang. Sekarang kan dianggap Kalijodo itu hebat banget, banyak preman, sebenarnya enggak. Nah, saya ingin katakan Kalijodo itu hebat, ramai ketika Kapolri instruksikan tangkap judi gelap semua. Di sana bukanya besar. Jadi kalau di situ aman, orang nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk. Orang Kapolri dapat jatah. Utara, Barat, Poldanya saya nggak tahu. Ketika zaman Anda dulu? Zaman saya. Sekarang? Ya tetap jalan ya. Toko di sana jagoannya koordinator ya yang mengatur sampai camat, lurah. Ini tuduhannya serius loh. Polisi terima, camat terima, lurah terima sampai sekarang. Saya yang setor kok dulu, sekarang saya nggak tahu. Tapi saya yakin itu tetap berjalan, maka dia bisa langgeng. Anda ingat nggak coba bagaimana forum pembela Islam mau masuk ke sana diserang? Mereka di backup oleh oknum aparat. Dan itu memang tempat sadis. Hampir setiap hari ada aja perkelahian. Orang jatuh, gelimang darah. Tapi sekarang dibalik. Tentara pun pernah mati, polisi pun pernah. Tapi kemarin dibalik. Orang mengira Ahok yang menekan warga dengan menurunkan polisi, tentara, Satpol PP ke sana ketika sosialisasi. Karena peran media itu membesar-besarkan bahwa di sana itu sarang preman. Sekarang itu udah enggak. Zaman saya dulu. Tapi Kapolda
Anda bilang ini masih banyak kriminalitas di sana, masih banyak premanisme di sana loh, Pak Anton. Sana itu saya katakan aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin karaoke, pub, barnya bisa ramai. Kalau aman seperti Anda bilang, harusnya nggak usah datang pakai TNI dan Polri dong ke sana, persuasif saja. Datangnya tamu bisa ramai karena itu konsumen. Datangnya aparat ini gusur, kan beda. Iya, artinya kalau di sana dirasa aman, tidak perlu membawa tentara bersenjata lengkap, polisi senjata lengkap. Ini kan saya katakan aman buat konsumen. Oh, aman untuk pendatang. Untuk aparat datang mereka ingin bertahan. Saya katakan mau bertahan apa? Saya tuju apa udah tahu itu tanah nggak jelas siapa punya. Artinya siapa yang akan menghadapi tentara ataupun polisi? Preman kan? Berarti ada preman di sana, Bang Anton? Siapa yang katakan? Enggak. Saya berani jamin turun. Enggak ada premannya lagi. Ya, paling banyak satpamnya, hansipnya, penganggurnya, tukang parkir ya. Nah, itu preman itu kayak saya gini. Tapi jadi Anda nggak anggap kalau yang itu bukan preman? Bukan, preman itu belum tentu penjahat. Penjahat itu udah pasti preman. Kalau saya nembak bunuh ya bunuh. Mungkin sama dengan Deng Ajis, mungkin. Saya nggak katakan dia ini. Pak Lulung. Tapi yang namanya Deng Usman, Deng Hamid, Deng Pata, Bayi, saya ingatkan, Kalijodo, Gang Sadar, tempat siapa itu perempuan, orang-orang yang Anda sebutkan tadi? bongkaran itu nggak ada yang namanya Betawi, baik perempuan maupun premannya. Nggak ada Betawi. Dulu tahu apa di Kalijodo? Gang Sadar juga dia nggak tahu, bongkaran juga dia nggak pernah terlibat. Itulah hebatnya orang Betawi, nggak terpengaruh. Nah sekarang harus dibongkar. Saya bilang kalau bisa subuh besok bongkar. Kenapa? Persoalannya bukan pelacur, judi, minum. Itu dari zaman Nabi sudah ada. Yang lingkungan situ anak-anaknya. Itu ada majelis taklim loh, ada warga biasa. Mau jadi apa karakternya, bagaimana pembentukannya. Tiap hari dia lihat cewek sembarangan, orang mabuk, berantem, darah. Nah ini yang perlu diselamatkan oleh gubernur. Baik, sebentar Pak Lulung. Jadi yang perlu diselamatkan katanya adalah warga-warga yang anak-anak, remaja di sana, makanya perlulah ditertibkan tempat ini. Ya udah, Pak Anton nggak boleh ngomong nih, saya ngomong ya. Ya. Ya saya lihat Pak Anton ini udah lebih dari Pak Ahok gitu. Kalau Pak Ahok kan bilang SP1, SP2 baru SPB. Kalau dia kagak SPB saya suruh bongkar sendiri. Kalau dia kagak bongkar saya bantuin. Kalau Pak Anton tadi udah mesti dibongkar. Subuh besok. Pagi ini dibongkar rata. Jangan gitu Pak Anton. Karena Pak Anton pernah tinggal di situ. Ya tidak mau kan Pak Anton dihina, ya kan? Mereka juga tidak mau dihina. Saya pertama tadi tuh konsep udah benar. Hari ini Pak Tito ngomong besok sudah penertiban prostitusi. Wah hebat sekali. Ini baru konsep. Satu persatu prostitusi ditertibkan, tidak boleh lagi ada tamu di situ. Yang kemudian bagaimana penataan penertiban lingkungan terhadap RTH tadi. Kan RTH itu diputuskan pada tahun 2012, ya enggak? Rencana detail tata ruang. Nah itu termasuk nggak? Kalau termasuk ajak ngomong. Udah bagus itu Pak Ahok, udah bagus lah. Jangan terpengaruh lagi, ya enggak, sama orang-orang yang lain. Saya dukung, ya bukan saya gagadung dukung, tetapi saya tadi menafikan nih. Kalau tadi katanya saya melakukan pencitraan, tidak, saya satu visi, satu persepsi dengan Pak Ahok, ya enggak. Cuman saya bilang ini jangan mengalihkan isu, jangan lupa dengan sumber waras, itu pertama. Terus jangan bilang lagi aku pencitraan. Kenapa? Tadi saya dengar katanya Pak Haji Lulung urus aja tuh Lamborghini-nya. Lah saya bilang nih udah kehabisan isu nih. Saya bilang Pak Ahok udah sama-sama sekarang kita membangun Jakarta, lupakan semua, jangan melakukan pencitraan. Tapi masyarakat saya himbau jangan lupa kasus sumber waras. Ini kerugian negara 755 miliar ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul nggak? Dulu Pak Anton masih ingat nggak? Itu banyak rampok di DPRD. Nah yang jadi tersangka siapa? Yang terjadi tersangka anak buahnya Ahok. Anda kagak kritik itu? Udah ya. Terima kasih. Soal Kalijodo sebentar Pak Haji Lulung. Kalijodo ini artinya menurut Anda tidak bisa serta-merta langsung ditertibkan seperti yang tadi Pak Anton bilang. Tidak bisa dalam waktu cepat untuk memberantas tadi anak-anak kecil di sana, warga sekitar di sana yang kena pengaruh dunia malam di sana. Nggak bisa tunggu lagi. Bagaimana itu Pak Haji Lulung?
Justru itulah tadi ada kesamaan persepsi dan visi antara Pak Ahok dengan DPRD. Ya, dilakukan perkataan dulu tadi. Nah, ini udah bagus nih. Pak Ahok melakukan SP1, SP2, SP3, SPB. Nah, sekarang bagian polisi apa tadi? Pak Tito bilang, sekarang dilakukan penertiban terhadap prostitusi. Udah, itu domainnya Pak Polisi. Sekarang tinggal bagaimana mensiasatin supaya prostitusi ini tidak pindah ke Bongkaran, tidak pindah ke Kemayoran, tidak pula pindah ke katanya Gang Hober, Gang Sayur, apa Kampung Sayur tadi Pak Anton bilang tuh. Saya sih cuman paste copy paste saja. Ada yang paling penting bagaimana sekarang kita ikut mensejahterakan masyarakat. Jangan pindah dari situ, kemudian dia pindah di kolong jembatan. Baik. Ya Baik. jangan lagi. Pak Anton sabar ya, sabar aja Pak Anton. Baik. Sabar aja. Baik, Terima kasih waktunya. Waktu kita sudah habis, Pak Anton. Terima kasih. Nggak ada waktunya di Kabar closing-nya. Petang. Iya. Saya hanya ingin katakan begini, Mas Sumber Waras, nanti ada segmen Oke. kita akan debat. Betul. Oke, Baik. Terima kasih Pak Anton. Demikian perbincangan kita, mudah-mudahan berjalan lancar dan juga Pemprov memikirkan ke depannya akan dikemanakan. Ya. Kita akan kembali pemirsa dengan informasi lain di Kabar Petang, diantaranya Jessica Kumala Wongso mengajukan pra peradilan. Sesaat lagi. Oke. Terima kasih.